Sejarah Puyang Bujang Juaro. Kali ini kita akan mengupas tentang legenda sejarah Bujang Juaro yang sangat fenomenal itu. Nama asli dari Bujang Juaro adalah Serunting. Cerita kesaktiannya telah dibicarakan sejak dulu di daerah Sumatera. Tak hanya Provinsi Sumatera Selatan, melainkan dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Lampung. Menurut legendanya dia pendekar yang baik hati dan bijaksana. Serunting memiliki banyak nama alias, seperti Serunting Sakti, Si Pahit Lidah, Diwe Sekilung, Sukemilung, Semidang, Diwe Serunting, Diwe Rakuan, Diwe Lenggang Pati, Diwe Lian Pati, Diwe Malin Pati, Sepahit Lidah, Bujang Juaro, dan banyak lagi alias lainnya. Ada banyak sekali cerita tentang Puyang Bujang Juaro ini. Beragam versi muncul tergantung dari masing-masing daerah. Di waktu muda Serunting adalah seorang yang gemar berjudi. Setiap kali berjudi, Serunting selalu menang dan tak terkalahkan. Oleh karena itu dia dikenal sebagai Bujang Juaro. Setelah menikah Serunting meninggalkan dunia judi dan memilih hidup bertani. Serunting adalah keturunan asli Sumatera dan memiliki seorang adik laki-laki. Setelah menikah Serunting memilih hidup sebagai petani bersama istri dan adiknya. Namun karena sesuatu hal terjadilah perselisihan antara Serunting dan adiknya sehingga keduanya terlibat perkelahian dan sang adik mengalami kekalahan. Tidak terima dengan kekalahannya, sang adik berusaha membalas dengan mencari tahu titik kelemahan sang kakak melalui istri Serunting. Setelah mengetahui titik kelemahan sang kakak, akhirnya Serunting dapat dikalahkan oleh adiknya. Karena kecewa telah dikhianati oleh istrinya, Serunting kemudian memilih untuk pergi meninggalkan istri dan adiknya untuk mengembara. Selama pengembaraannya tersebut, tidak jarang Serunting menetap dalam waktu yang cukup lama untuk menambah kesaktiannya. Bahkan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga tidaklah mengherankan jika di berbagai tempat ada sekelompok masyarakat yang mengklaim keturunan dari Serunting. Seperti di Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi dan Lampung. Demikian juga halnya tempat-tempat yang pernah disinggahinya atau petilasan. Banyak tersebar di hampir seluruh pulau Sumatera, mulai dari Aceh sampai Lampung. Baik yang kasat mata maupun yang gaib seperti keramat Bujang Juaro yang terdapat di Dusun Bambu Kuning Desa Candijaya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Di mana hanya orang-orang terpilih sajalah yang dapat menjumpai keramat Bujang Juaro tersebut. Di mana petunjuk untuk menuju ke tempat tersebut hanya diperoleh melalui mimpi dan tuntunan gaib. Berbagai versi asal-muasal Puyang Serunting Sakti. 1. Versi dari suku Serawai, Semidang Alas Bengkulu Selatan. Berdasarkan cerita tutur, suku Serawai berasal dari leluhur yang bernama Serunting Sakti bergelar Si Pahit Lidah. Asal-usul Serunting Sakti sendiri masih gelap. Sebagian orang mengatakan bahwa Serunting Sakti berasal dari suatu daerah di Jazirah Arab yang datang ke Bengkulu melalui kerajaan Majapahit. Asal-usul suku Serawai masih belum bisa dirumuskan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk-bentuk publikasi lainnya. Asal-usul suku Serawai hanya diperoleh dari uraian atau cerita dari orang-orang tua. Sudah tentu sejarah tutur seperti ini sangat sukar menghindar dari masuknya unsur-unsur legenda atau dongeng sehingga sulit untuk membedakan dengan yang bernilai sejarah. Ada satu tulisan yang ditemukan di makam leluhur Semidang 4 Dusun yang terletak di Maras, Talo. Tulisan tersebut ditulis di atas kulit kayu dengan menggunakan huruf yang menyerupai huruf Arab kuno. Namun sayang sekali sampai saat ini belum ada di antara para ahli yang dapat membacanya. Ada pula yang berpendapat bahwa Serunting Sakti berasal dari langit. Ia turun ke bumi tanpa melalui rahim seorang ibu. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa Serunting Sakti adalah anak hasil hubungan gelap antara Puyang Kepala Jurai dengan Puteri Tenggang. Di dalam Tembo Lebong terdapat cerita singkat mengenai seorang puteri yang bernama Puteri Senggang. Puteri Senggang adalah anak dari Rajo Megat, yang memiliki dua orang anak yakni Rajo Mawang dan Puteri Senggang. Dalam Tembo tersebut kisah mengenai Rajo Mawang terus berlanjut. Sedangkan kisah Puteri Senggang terputus begitu saja. Hanya saja ada disebutkan bahwa Puteri Senggang terbuang dari keluarga Rajo Mawang. Apabila kita simak cerita tentang kelahiran Serunting Sakti, diduga ada hubungannya dengan kisah Puteri Senggang ini dan ada kemungkinan bahwa Puteri Senggang inilah yang disebut oleh orang Serawai dengan nama Puteri Tenggang. Dikisahkan bahwa Puyang Kepala Jurai yang sangat sakti jatuh cinta kepada Puteri Tenggang. Tapi cintanya ditolak. Namun berkat kesaktiannya, Puyang Kepala Jurai dapat melakukan hubungan seksual dengan Puteri Tenggang.
tanpa disadari oleh putri itu sendiri. Akibat dari perbuatan ini Putri Tenggang menjadi hamil. Setelah Putri Tenggang melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Putri Tolak Merindu, barulah terjadi pernikahan antara Putri Tenggang dengan Puyang Kepala Jurai. Itu pun dilakukan setelah Putri Tolak Merindu dapat berjalan dan bertutur kata. Setelah pernikahan tersebut, keluarga Puyang Kepala Jurai belum lagi memperoleh anak untuk jangka waktu yang lama. Kemudian Puyang Kepala Jurai mengangkat 7 orang anak, yaitu Semidang Tungau, Semidang Merigo, Semidang Resam, Semidang Pangi, Semidang Babat, Semidang Gumai, dan Semidang Semitul. Setelah itu barulah Puyang Kepala Jurai memperoleh seorang putera yang diberi nama Serunting. Serunting inilah yang kemudian menjadi Serunting Sakti bergelar Si Pahit Lidah. Serunting Sakti berputera 7 orang, yaitu Serampu Sakti, yang menetap di Rantau Panjang, sekarang termasuk marga Semidang Alas. Bengkulu Selatan, Gumatan, yang menetap di Pasemah Padang Langgar. Lahat, Serampu Raye, yang menetap di Tanjung Karang Enim. Lematang Ilir Ogan Tengah atau Liot. Sati Betimpang, yang menetap di Ulak Mengkudu. Ogan, Si Betulah, yang menetap di Saleman Lintang. Lahat, Si Betulai, yang menetap di Niur Lintang. Lahat, Bujang Gunung, yang menetap di Ulak Mengkudu Lintang. Lahat, putera Serunting Sakti yang bernama Serampu Sakti mempunyai 13 orang putera yang tersebar di seluruh tanah Serawai. Serampu Sakti dengan anak-anaknya ini dianggap sebagai cikal bakal suku Serawai. Putera ke-13 Serampu Sakti yang bernama Rio Icin bergelar Puyang Kelura mempunyai keturunan sampai ke Lematang Ulu dan Lintang. 2. Versi suku Gumai Besemah. Pangeran Sukemilung menurut Tambo atau sejarah Gumai adalah keturunan dari seseorang yang bernama Diwe Gumai. Bahwa Gumai adalah nama seorang Diwe atau dewa yang turun ke dunia dan mulai betapak di Padang Selase, Bukit Siguntang, di Palembang. Diwe Gumai beristrikan anak Ratu Bengkulu. Waktu tersebut hampir bersamaan dengan terjadinya perang antara Bengkulu dan Aceh. Menurut ceritanya, Diwe Gumai lah yang dipanggil oleh bakal istrinya untuk menyudahi perang tersebut. Sehingga membuat perang tersebut berakhir dengan istilah, Aceh kalah Bengkulu silah. Dari pernikahan itu, Diwe Gumai mempunyai 2 anak, Ratu Iskandar Alam, Ratu Selibar Alam. Pergi ke Pagaruyung Minangkabau dan keturunannya ada di Pagaruyung. Ratu Iskandar Alam, berputra, Ratu Jemenang Sakti, berputra, Ratu Ganjaran, berputra, Ratu Menggale, Semenggale, berputra, Ratu Semenggali, berputra, Ratu Berjunjang Sakti, berputra, Ratu Raje Kuase, Meraje Mengkuse, berputra, Ratu Raje Mude, Ratu Kebuyutan, yaitu Ratu terakhir. Ke-9 ratu ini disebut Ratu 9 Junjang atau Gilir. Dari keturunan yang ke-9 ini, Ratu Raje Mude atau Kebuyutan, sang ratu mempunyai 2 orang anak. Raden Simbang Gumai, Pangeran Sukemilung, disebut juga Puyang Sukemilung, Putri Renik Debung. Beliau menjadi istri Puyang Saing Nage di dalam laut. Pangeran Sukemilung sendiri mempunyai 9 orang anak dari 2 istri. Anak-anak beliau ini disebut Puyang 9 beradik. Nama anak-anak beliau adalah Puyang Remanjang Sakti, Balai Buntar Lubuk Sepang, Lahat, Puyang Intan Permata Jagat, Prabu Menang, Puntang Suku Merapi, Puyang Panjang, Panda Enim, Puyang Endang, Lintang Kanan, Puyang Remindang, Tangga Rase, Mana, Bengkulu Selatan, Puyang Limpak, Air Balui, Musi Ulu, Puyang Limparan, Lubuk, Kayu Art, Puyang Untu, Niru, Rambang Prabu Mulih, Puyang Remuntu, Sinte Mandi, Renjang, Bengkulu. Video ini dibuat hanya sekedar untuk berbagi saja, bukan untuk diperdebatkan karena masih banyak versi cerita berbeda yang beredar di masyarakat. Demikian ulasan kami tentang kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih.